Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Indah Rasati. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat teknologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tokoh filsafat teknologi terlebih dahulu. John Ihde merupakan leading professor di bidang filsafat dan dekan humaniora dan seni di State University of New York di Stony Brook, Amerika Serikat. Selain itu, ia juga mengepalai Technoscience Research Group di Stony Brook. Ihde lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada 14 Januari 1934. Pendidikan tingginya diawali dari University of Kansas, kemudian dilanjutkan ke Andover Newton Technological School, dan selanjutnya gelar doktor yang diraihnya dari Boston University dengan disertasi mengenai Paul Ricoeur. Ihde mulanya mengajar di Boston University pada tahun 1962 sampai 1964. Kemudian dilanjutkan dengan menjadi Associate Professor di universitas yang sama dan Associate Professor di Southern Illinois University. Awalnya Ihde bergabung dengan State University of New York di Stony Brook pada tahun 1969 sebagai Associate Professor. Lalu pada tahun 1971 hingga menjadi leading professor pada 1986. Bidangnya adalah filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi citra atau imaging technologies. Ia juga meneliti tentang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Ihde diangkat menjadi distinguished professor pada tahun 1997, satu tingkat lebih tinggi daripada profesor. Berkat kontribusinya yang besar dan diakui secara internasional dalam filsafat teknologi. Latar belakang filsafat Ihde adalah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. Ihde mengakui dirinya bahwa berkecimpung dalam fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah technoscience. Istilah technoscience antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang berbeda, melainkan dua wilayah yang saling berhubungan. Ihde mengatakan bahwa instrumentasi merupakan penghubung antara sains dan teknologi. Ihde mulai beralih ke wilayah filsafat teknologi pada tahun 1970-an lewat penelitiannya di bidang persepsi. Ketertarikannya terhadap persepsi dibukukan dalam Listening and Voice, A Phenomenology of Sound pada tahun 1976 dan Experimental Phenomenology pada tahun 1977, dan masing-masing mengenai fenomenologi pengalaman audio dan visual. Persepsi melibatkan kebertubuhan dan salah satu tesis Ihde adalah manusia menubuh dengan alat-alat teknologi, yaitu instrumen. Menubuh di sini berarti alat-alat dijadikan sebagai cara persepsi tubuh manusia, dan melalui alat tersebut manusia melakukan aktivitasnya dalam kehidupan. Bergabungnya Ihde dengan Stony Brook dan banyak membuat riset saintifik dengan menggunakan instrumen merupakan pencetus minatnya dalam instrumentasi dan filsafat teknologi. Buku pertamanya mengenai filsafat teknologi adalah Teknik dan Praksis, A Philosophy of Technology pada tahun 1979, dan dalam filsafatnya Ihde menekankan materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi, sehingga Ihde kadang-kadang menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis. Ihde mengakui dirinya bukan seorang distopis maupun utopis berkaitan dengan teknologi. Ia tidak berpihak pada pandangan ekstrim bahwa teknologi adalah netral semata-mata atau pandangan ekstrim teknologi yang lainnya, yaitu bahwa teknologi memiliki otonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Pada tataran epistemologi, filsafat teknologi memunculkan persoalan tentang sifat teknologi. Di wilayah metafisika, filsafat teknologi mempersoalkan apa yang real dan apa yang alamiah, dan apa yang artifisial, apa yang manusiawi, dan apa yang tidak manusiawi. Sementara itu, dalam bidang etika pula, filsafat teknologi mempertanyakan perkara moral terkait dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi. Filsafat teknologi juga mempertanyakan soal politis, bagaimana kita sebagai manusia hidup dalam masyarakat teknologis, bagaimana teknologi mengubah cara hidup dan relasi sosial kita, serta siapa yang menentukan kebijakan teknologi yang akan kita terapkan. Bagian ini akan membahas perkembangan sejarah filsafat sains dan filsafat teknologi. Aliran filsafat teknologi baru muncul akhir-akhir ini. Pertanyaannya, mengapa filsafat teknologi muncul dalam sejarah filsafat barat, terutama dalam lingkungan filsafat Amerika Utara? Salah satu penyebab utamanya ialah teknologi umumnya
umumnya dilihat sebagai terapan dari sains. Sains adalah teori, sedangkan teknologi hanya terapan dan terkait dengan hal-hal praktis dari sains. Selanjutnya akan dibahas hubungan antara filsafat teknologi dan filsafat sains yang terletak pada refleksi atas instrumentasi. Sains mewujud secara konkret dalam teknologi melalui instrumen-instrumen teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang filsafat dan sains. Pada dasarnya, filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Filsafat pra-Sokratik di Yunani kuno bergumul dengan spekulasi alam. Filsuf-filsuf seperti Thales, Parmenides, dan Herakleitos lebih mempertanyakan tentang sifat-sifat dan apa yang mendasari alam. Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan metafisis dengan munculnya Aristoteles. Hal-hal yang fisik dalam arti kuno bermakna kuasa-kuasa atau daya-daya alam, maka filsafat pada awal masa bersifat saintifik karena mempertanyakan ciri-ciri alam. Pada waktu itu, sains belum menjadi eksperimental. Para filsuf hanya berspekulasi tentang alam dan filsafatnya, merupakan filsafat alam. Untuk menjadi eksperimental dalam arti modern, dibutuhkan sejumlah faktor termasuk mempersiapkan suatu keadaan di mana variabel-variabel tertentu dapat dikendalikan, di mana suatu pengukuran dapat dilakukan dan dengan demikian menyiratkan penilaian matematis atau kuantitatif terhadap sesuatu. Tetapi yang paling penting ialah eksperimen membutuhkan teknologi atau instrumen. Yang dengan adanya hal tersebut, suatu fenomena dapat dibandingkan, baik dipertentangkan maupun dihubungkan. Hal yang menonjol adalah perbedaan antara budaya Yunani klasik dan budaya Romawi Helenis. Budaya Romawi Helenis mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental, sedangkan budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivis berpikir dan berteori. Dalam budaya Romawi Helenis, misalnya terdapat jam matahari yang diciptakan untuk mengukur waktu, mercusuar untuk memandu kapal laut, jalan batu yang bagus bagi tentara Romawi, saluran air untuk mendistribusikan air ke kota-kota, dan lain-lainnya. Pada abad ke-8, pengetahuan ini disimpan dalam kebudayaan Islam. Mulai abad pertengahan, filsafat lebih bersifat teologis. Kemudian, semua pemikiran diarahkan kepada Allah sebagai yang mutlak. Namun, pada kurun waktu ini terjadi pula revolusi teknologis yang berupa pembangunan katedral yang besar dan sangat amat mengagumkan. Pembangunan ini dapat terlaksana berkat adanya mesin-mesin pengangkat batu dan para ahli yang sangat handal. Selanjutnya, pada masa Renaissance, minat terhadap budaya dan pengetahuan Yunani Romawi kembali bangkit, dan dunia barat mulai memperoleh pengetahuan Yunani Romawi melalui tokoh-tokoh Islam yang sudah diterjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pengetahuan ini juga bertambah dengan penjelajahan ke berbagai belahan dunia melalui jalan laut. Filsafat alam mulai dibedakan dari filsafat. Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Contoh penting sains seperti Isaac Newton melakukan inovasi baru terhadap sains. Hal serupa dilakukan oleh Immanuel Kant dalam bidang filsafat. Hegel mulai menggunakan istilah filsafat seperti filsafat sejarah dan filsafat agama. Meninjau dari suatu tema dan secara tematis serta kritis menafsirkan dan menganalisanya. Filsafat dengan ruang lingkupnya sangat amat luas, lantas mampu mengkritik dan menganalisis berbagai tema sehingga muncullah berbagai jenis aliran filsafat. Pada tahun 1977, terbitlah sebuah buku berjudul Teknik Filosofi atau Filsafat Teknologi yang ditulis oleh Ernst Kapp, seorang neo-Hegelian. Namun, baru 100 tahun kemudian, filsafat teknologi diakui sebagai cabang filsafat tersendiri di Amerika Utara. Menurut Ide, setelah sains dan filsafat berpisah di zaman modern, yakni pada abad ke-19, sains berkembang lebih pesat dan masuk ke berbagai bidang terapan yang lantas memicu terjadinya revolusi industri. Hal ini terlihat dari misalnya fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi listrik dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan teknologi. Sebaliknya, filsafat mengalami kemunduran atau kebuntuan karena para pemikir neo-Kantian dan neo-Hegelian mengembangkan sistem tafsiran metafisik yang luas dan mengasingkan diri dalam menara gading akademis. Kondisi dunia filsafat mulai berubah dengan munculnya 3 aliran yang menentukan arah filsafat pada abad ke-20, yaitu pragmatisme dari John Dewey, positivisme atau logis dari Lin Karanwina, dan fenomenologi dari Edmund Husserl.
Masing-masing aliran ini memiliki metode tersendiri. Pragmatisme lebih terarah kepada penyelesaian masalah, positivisme menjadikan sains sebagai pusat epistemologinya dengan metode empiris, logika, dan analisis linguistik. Fenomenologi merupakan sains pengalaman yang rigid dengan meminggirkan prasangka-prasangka. Ketiga aliran ini mencurigai metafisika dan membentuk sistem-sistem yang a priori. Ketiganya juga mengakui sains dan metode sains pertama-tama sebagai rasional dan kritis. Maka filsafat pun lebih terfokus pada masalah, lebih konkret, lebih partikular, dan lebih analitik. Ya, dan ini sungguh berbeda dengan filsafat sebelumnya yang dipenuhi dengan metafisika abstrak. Pada abad ke-20 juga muncul teknologi tinggi. Sains beralih menjadi technoscience. Istilah technoscience antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang terpisah, melainkan dua bidang yang saling berhubungan. Teknologi modern menjadi sangat berbeda dari teknologi tradisional. Alat-alat teknologi yang canggih diciptakan, salah satunya adalah komputer yang mampu mengerjakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sejak 1930-an, filsafat umum tidak lagi dikaitkan dengan sains umum, akibat munculnya filsafat sains, yang mana filsafat sains itu meneliti sains sebagai tema tersendiri. Aliran filsafat yang paling dominan dalam filsafat sains tersebut adalah positivisme, yang mana positivisme ini terfokus pada teori. Kecenderungan ke arah teori inilah yang menyebabkan filsafat teknologi terlambat masuk ke dalam dunia filsafat. Menurut filsafat Yunani, teori lebih unggul daripada hal-hal praktis. Idealisme Plato mengungkapkan ide-ide yang teoritis dibanding dengan dunia sehari-hari yang praktis. Teknologi dianggap sebagai bagian dari yang praktis dan hanya merupakan terapan dari sains yang teoritis. Maka teknologi dianggap tidak begitu penting daripada sains. Selanjutnya, dalam budaya Yunani kuno, keahlian teknik sudah muncul kendati tidak begitu menonjol. Kebanyakan keterampilan teknik yang ada berkaitan dengan estetika seperti pembangunan kuil dan pemahatan patung. Kata teknik yang dipakai untuk merujuk penciptaan karya-karya seni, teknologi Yunani kuno tidak begitu berkembang karena artefak yang diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan terhadap teori-teori ideal para filsuf. Sementara filsafat kian kokoh dalam periode metafisika. Teknologi mengalami kejayaannya pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakannya. Sains mencapai kegemilangannya dan ini berhubungan erat dengan teknologi. Contohnya pada mesin uap, hukum termodinamika ditemukan bukan hanya pada masalah alam, melainkan dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx menyumbang pemikiran tentang filsafat praktis, yakni filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan dan materi. Yang paling mendasar adalah praksis. Perubahan dalam praksis akan mengakibatkan perubahan dalam teori. Marx mengatakan hal yang utama ialah cara-cara produksi yang sangat berkaitan erat dengan teknologi. Cara produksi dan teknologis sangat mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat dibentuk dan bagaimana manusia teralienasi dari dirinya sendiri. Dimulai oleh Marx, fenomena teknologi kemudian memasuki refleksi filsafat yang serius. Penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom atom dan radar deteksi musuh menambah keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Tidaklah mengherankan jika teknologi lantas dilihat secara negatif. Muncul persoalan, apakah teknologi dapat dikatakan netral atau apakah teknologi mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia. Persoalan mengenai kenetralan teknologi diperdebatkan oleh kaum determinis teknologi dan kaum determinis sosial. Pendapat umum muncul dari determinisme sosial, yakni bahwa teknologi hanyalah entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tangan manusia. Hanya di tangan manusialah teknologi menjadi tidak netral, karena alat digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu, misalnya untuk praktik-praktik kekuasaan. Dengan kata lain, teknologi sendiri bersifat netral dan tidak hanya menjadi netral apabila digunakan oleh manusia. Misalnya sebuah pistol pada dirinya sendiri adalah netral, namun jika berada di tangan manusia, ia menjadi sebuah senjata yang dapat membunuh apapun. Yang membunuh bukanlah barang tersebut atau pistol, melainkan manusia yang menggunakannya. Menurut Ihde, teknologi tidaklah netral dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia mengenai dunia.
Budaya juga ikut berubah dengan penerapan teknologi. Ihde juga berpendapat teknologi tidak menjadi netral akibat kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai sarana kekuasaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Menurut Marcuse, dalam teknologi berlaku kemenangan pemikiran, analisis, dan teknis. Manusia direduksi menjadi manusia yang satu dimensi, yakni manusia konsumeristik, di mana segala sesuatu menjadi komoditas. Dengan kedok netralis, teknologi menyembunyikan kekuasaan ideologi teknokratis dan politis dan dominan. Semacam suatu totalitarisme yang mengontrol masyarakat tanpa represi, dengan memanipulasi kebutuhan manusia demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Masyarakat teknokratis dikondisikan untuk berpikir bahwa kebutuhan manusia seolah-olah hanya dipenuhi oleh cara-cara teknologis. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, penafsiran Jürgen Habermas terhadap teknologi itu lebih ke arah positif. Teknologi dilihat sebagai sebuah sistem. Dunia di bawah sistem teknologi dikuasai oleh teknologi dengan rasionalitasnya yang bersifat teknis, instrumental, berorientasi pada penyelesaian masalah, serta efisiensi. Dengan sistem ini, sains dan teknologi menjadi kekuatan produksi yang utama. Selain itu, masih ada dunia yang lain, yaitu dunia kehidupan sosial terbuka, komunikatif, dan intersubjektif. Yang berjalan dalam dunia kehidupan adalah rasionalitas komunikatif, yang dimana manusia dilihat sebagai manusia yang intersubjektif. Maka bagi Habermas, bukan teknologi pada dirinya yang mengancam kebebasan manusia, melainkan gangguan dalam dimensi komunikatif. Dalam sistem dunia teknologis harus ada rasionalitas komunikatif untuk menjadikannya teknologi lebih manusiawi. Selanjutnya, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, filsafat harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji. Filsafat harus merefleksikan dan menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Filsafat teknologi ini dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey, dan kedua-duanya adalah filsuf praksis yang menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan atau praktik berpola. Pengetahuan ini dikaitkan dengan teknologi dan cara bertindak atau cara pandang yang teknologis. Pada tahun 1970 dan 1980-an, tulisan-tulisan filsafat mengenai teknologi mulai marak. Diawali dengan karya antologi, filsafat teknologi mulai dikenal dan penting posisinya dalam dunia filsafat. Pada tahun 1983, dibentuklah Society for Philosophy and Technology atau SPT di Amerika Serikat. Organisasi ini keberadaannya setara dengan Philosophy of Science Association atau PSA yang telah didirikan pada tahun sebelumnya, yaitu 1934. PSA merupakan perkumpulan cabang filsafat yang paling besar. Anggota SPT baru mencapai 1/5 dari jumlah anggota PSA. Dengan demikian, filsafat teknologi diakui oleh suatu badan ilmiah walaupun SPT baru muncul dan keanggotaannya lebih kecil dibanding dengan keanggotaan yang berada pada organisasi PSA. Teknologi bisa didekati dari berbagai perspektif, secara etimologis, etis, antropologis, dan metafisis. Perkembangan terhadap teknologi pada abad ke-20 umumnya cenderung negatif, misalnya reifikasi teknologi menjadi suatu yang otonom dan bebas dari pengawasan manusia, menjadi totaliter, artisial, berkembang dengan mengutamakan sarana daripada tujuan. Pendekatan yang dipakai Ihde adalah fenomenologi. Ihde mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak dari teknologi. Ia ingin menghindari interpretasi teknologi yang terlalu ekstrim, baik dari segi teknologi sebagai utopia maupun teknologi sebagai distopia. Latar belakang Ihde ialah lintas disipliner atau interdisciplinary dan scientific. Ia menggunakan model persepsi dan praksis-praksis untuk filsafat teknologi dan filsafat sains. Ihde bertitik tolak dari pemikiran Heidegger yang pendekatan Ihde juga bersifat relativistik dalam arti ia tidak melihat subjek dan objek sebagai sebuah yang terpisah.
Subjek dan objek dipandang berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, penggunaan alat teknologi tidak dapat dilihat dari aspek subjektif penggunaan alat teknologi tersebut ataupun aspek situasi objektif yang dimana teknologi itu diterapkan. Sebaliknya, ia dilihat dari aspek interaksional di antara manusia sebagai individu ataupun masyarakat dengan lingkungan teknologinya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.